Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allah yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh wasyamsu wal qamaru wan nujumu wal jibalu wasyajaru wad dawabu wa katsirun minan nas wa katsirun haqqa 'alaihi al-'azab wa man yahinillahu fama lahu min mukram innallaha yaf'alu ma yasha. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min muslimin yalbau illa labisa min an yaminihi aw an shimalihi min hajarin aw shajarin aw maddin hatta tanqati'ul arda minha huna wa huna. Yang kami hormati ahli duka ataupun ahli musibah, pada malam yang ketiga ini kita bertakziah. Dan juga yang kita muliakan para asatid, guru-guru kita, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga tokoh pemerintahan yang hadir pada malam hari. Dalam Islam itu ada dua kata. Yang pertama, kalau kita berbahagia namanya tahniyah. Sama dengan kita menghadiri acara pesta pernikahan ataupun kegembiraan yang datang kepada seseorang lalu kita diundang, maka itu namanya tahniyah. Adapun kalau ada musibah di dalam satu daerah ataupun satu muslim yang mengalami musibah, maka kita dianjurkan untuk bertakziah. Jadi amalan takziah ini yang paling hebat itu adalah Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau yang mampu melaksanakan acara takziah ini, amalan takziah ini. Karena pada satu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dan beliau bercerita bahwa siapa yang hari ini berpuasa, Abu Bakar. Siapa yang hari ini berinfak, bersedekah, Abu Bakar. Dan siapa yang hari ini bertakziah, Abu Bakar. Sehingga para sahabat yang lain itu merasa iri hati. Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib itu tidak mampu melaksanakan. Tidak bisa menyaingi daripada amalan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Hadirin ahli takziah yang dirahmati Allah, yang pertama ingin saya sampaikan adalah, karena memang kebiasaannya itu adalah kalau orang yang memberikan tausiah atau ustadz, itu dua kemungkinan, kalau tidak untung rugi. Yang pertama, tanpa dipersilahkan tadi saya sudah minum duluan. Karena saya sudah protokol itu sudah saya kenal sejak zaman Nabi Adam. Karena beliau begitu selesai pasti akan disuruh, makanya saya makan duluan. Ini kan kebalikan, saya yang ceramah nanti, tuan-tuan makan. Nah, ini agak kurang adil karena tidak ada amplop, Pak Haji Sahril bungkus malam ini. Ini intermezzo saja. Jadi hadirin dirahmati Allah, bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bahwa dalam kehidupan kita ini pasti ada yang hidup, pasti ada yang mati. Ini sudah menjadi hukum alam. Tapi di balik itu ada hikmahnya. Apa tujuan ada hidup, ada mati, ada yang lahir, ada yang meninggal dunia. Tujuannya dia mau melihat apa amal seseorang tersebut, ataupun bagi yang hidup, ayyukum ahsanu amala, mampu nggak dia menerima kalau ada musibah yang datang samanya, ataupun ada satu keberkahan yang datang kepadanya. Contoh kalau kelahiran maka kita akan merasa bangga. Tapi begitu kita meninggal dunia, salah satu kaum kerabat, apalagi mungkin ibunda tercinta, maka ini akan dilihat oleh Allah, imannya sejauh mana. Maka di sini kadang-kadang ada yang tahan, ada yang tidak. Bolehkah menangis? Boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anak beliau meninggal, beliau menangis. Karena itu adalah kodrat manusia.
Yang tak boleh itu adalah menangis yang terseduh-seduh. Maka Imam Syafi'i menyatakan tidak boleh kita menangis terseduh-seduh. Apa sebabnya? Ada sebabnya. Dulu ada spesialis khusus ibu-ibu. Kalau ada yang meninggal dunia itu memang diundang. Khusus untuk menangis meraung-raung sampai bahkan maaf cakap mungkin jilbabnya terbuka, bajunya terkoyak-koyak, bahkan rambutnya berantakan. Itu memang spesialis. Maka zaman jahiliyah dulu ada seperti itu. Nah, sampailah hari ini maka dilaranglah itu. Jadi oleh karena itu Allah ingin melihat kalau ada peristiwa kematian sejauh mana, bertambahkah iman kita ataukah berkurang. Dan kalau kita melihat di sini, saya juga termasuk mengenal ibunda kita tercinta ini. Dan pernah juga sama-sama bersuluk sama saya 10 hari 10 malam. Kalau dari sisi untung rugi, keluarga kita ataupun orang tua kita atau saudara kita Pak Haji Syahril ini agak rugi. Kenapa rugi? Begitu beliau menghembuskan nafas terakhir, maka disitulah habis amal Pak Haji Syahril ini untuk berbakti kepada kedua orang tua. Tapi disitulah nanti Allah akan melihat apakah bakti ini berhenti di situ ataukah dilanjutkan. Alhamdulillah sama-sama kita lihat sudah dibuat 3 malam acara ini. Bahkan barusan kita membacakan tadi tasbih-tasbih dan juga ayat Al-Quran yang mana kita kirimkan fatihahnya kepada almarhumah. Dan ini akan berlanjut. Karena apa? Karena nanti bakti kita ini akan terus diminta Allah sampai nyawa kita direnggut oleh Allah atau nyawa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur kita kalau masih ada orang tua kita, berbaktilah. Apa yang bisa kita bantu, yang bisa kita tolonglah. Kalau sudah tidak ada, apalagi yang bisa kita buat. Orang yang sudah meninggal dunia, dia tidak lagi bisa beramal, tapi dia bisa mendoakan orang lain. Tapi dia tidak bisa mendoakan dirinya sendiri. Karena orang yang meninggal dunia seperti orang yang karam dalam laut, mengharapkan pertolongan orang yang berada di darat. Maka kita-kita inilah yang akan menolongnya. Apakah mereka meninggal begitu saja? Kita lihat ayat Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um wala tash'urun. Orang yang meninggal itu kan atau yang tidak lagi bergerak itu kan jasadnya. Ruhnya itu masih ada. Cuma dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan lagi ke dalam tubuh. Ruh kita ini kalau nanti tidur itu diangkat oleh Allah, dipegang oleh Allah. Saatnya nanti bangun maka dibalikkan. Nah, kalau ada orang yang meninggal dunia dalam tidur, itu ruhnya tak dibalikkan lagi. Tetap dipegang oleh Allah. Maka oleh karena itu mereka hidup, tapi kita tidak bisa merasakan. Inilah Allah Subhanahu wa taala menjadikan hambanya ada dinding. Nah, maka kita sering menyebut alam barzah ataupun alam kubur. Jadi alam yang ketiga ini, alam pertama alam rahim, alam dunia, alam kubur. Nah, di alam kubur ini ada batas pendinding. Sehingga apa? Sunnah Rasulullah SAW kalau kita berziarah ke kubur kan ada ucapan Assalamualaikum. Nah, ini bahasanya tergantung adab kita. Assalamualaikum ya ahlil kubur. Itu kalau kata orang sufi agak kasar sedikit. Memang jelasnya dia ahli kubur, tapi jangan dibilang ahli kubur. Apa bahasanya? Assalamualaikum ya ahlad diyari qaumil mu'minin. Assalamualaikum wahai penghuni rumah kaum mukminin. Itu bahasa halusnya. Jadi kalau tak bisa bahasa Arab, mengapa-ngapa lagi Bapak, bahasa Indonesia aja lah. Karena kalau sudah umur 60 ini pangkal dapat ujung hilang Pak, jangan dipaksakan. Nah, sebisa kita aja. Jadi kenapa ada sunnah mengucapkan salam? Berarti kan orang itu hidup. Untuk apa kita salam kepada yang meninggal dunia ataupun yang sudah mati? Kenapa disunnahkan Rasulullah untuk salam? Berarti orang itu menjawab. Tapi untung Allah tutup telinga kita, kita tidak merasakan. Saya yakin kalau itu dibuka, jangankan saya, Pak Haji, Pak Kiai, yakin saya kalau itu dibuka, tak ada yang menziarah ke kubur. Assalamualaikum, waalaikumsalam, kata beliau. Lari ketakutan kita. Nah, oleh karena itu, dikarenakan mereka hidup, maka apa? Kita bisa mengirimkan yang kalau sudah meninggal dunia, amal yang bisa kita buat adalah ini. Nah, termasuk ini tadi. Saya ingin mengupas sedikit, cuman saya minta izin dulu sama Ustaz Abror dan juga
kita yang hadir di sini. Rasulullah SAW sebagaimana saya bacakan tadi, beliau bersabda bahwa tidak ada Muslim dalam perjalanan menjawab panggilan Allah, mengucapkan talbiyah tanpa semua ciptaan Allah di kanan kiri termasuk batu, pohon, lumpur dari ujung bumi ke ujung bumi, semuanya mengulangi ucapan yang sama. Ini sama dengan batu kita tadi. Dalam ayat Al-Quran dikatakan lagi, tidakkah engkau tahu bahwa siapa yang ada di langit dan siapa yang ada di bumi bersujud kepada Allah, matahari, bulan, bintang, gunung-gunung, pohon-pohon, hewan-hewan, melata banyak dan banyak di antara manusia lagi. Jadi batu yang kita bacakan tadi itu dia bertasbih, apalagi kita tiupkan ataupun kita bacakan dengan satu suratul kulhu. Nah, cuma tadi saya lihat teknisnya agak salah. Saya ingat menuntut itu sama khalifah, kalau kami kenal goyang lidah. Itu pasti si Bang SMA, namanya kalau nggak salah Khalifah Haji Maknur. Yang dulu punya Dorsmer. Saya menuntut cara batu ini seperti itu, main batu ini. Karena memang di kubu, di daerah Melayu itu tidak ada, Pak. Yang ada tuh di daerah Kota Pinang, ke atas tetap sel, kata Pak Amsar tadi. Jadi batu itu harus dibaca satu-satu. Nah, cuma tadi, karena jamaah tadi itu mengikut pemimpin, sehingga begitu pemimpin selesai tuan-tuan. Padahal batu masih banyak. Ah, ini yang agak kurang teknisnya tadi itu kan, tapi tak ada masalah. Saya yakin kita bacakan semua. Jadi harapannya batu yang ada tadi itu dibacakan semua. Makanya tidak bisa dia dibaca secara bersamaan karena masing-masing berbeda-beda. Nah, sama dengan kalau ada orang-orang yang lebih paham, misalnya kita baca langsung bertumpuk batu itu kita baca aja kulhu sekali. Bisa, tapi sikit-sikit dapatnya, Pak. Sama dengan kita baca tasbih, ya, kalau kita dengan akal pikiran kita baca tasbih. Tasbih itu kan 33, ada ukurannya. Nah, kalau kita letakkan batu 33, kita baca tasbih sekali, tidak dihitung 33, tetap satu juga dihitung. Barangnya yang 33. Sama dengan kalau kita sholat maghrib dengan sholat isya. Itu harus kita lakukan 2 kali sholat. Tidak bisa kita satukan maghrib dan isya untuk satu amal. Nah, itu tidak boleh. Nah, jadi oleh karena itu, untuk kedepannya, kita sama-sama belajar. Ini saya minta izin, minta maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan. Karena dalam sistem batu ini, itu memang apalagi beliau ini orang Sulu, ibunda kita ini, paham betul, sudah disiapkannya. Ini termasuk pelajaran bagi kita. Ya. Jadi bagi kita yang hidup, menghadapi kematian ini pasti ada. Kullu nafsin za'iqatul maut, bahwa setiap manusia pasti mati. Maka apa yang perlu kita siapkan? Salah satunya ini tadi amalan beliau, batu. Boleh. Kain kafan, boleh siapkan. Bagi yang sudah umroh, bagi yang belum umroh, minta kalau ada yang sering umroh, minta satu kain ihram. Mungkin kita tidak sempat umroh, apalagi bayan haji. Itu bisa dijadikan kain kafan. Siapkan kain kafan, boleh. Ini kadang-kadang kita, Pak, mengharapkan STM. STM ini kadang-kadang terlambat. Udahlah kainnya itu, Pak. Oh, kalau sekarang parah kali, Pak, kain kain kafan. Begitu ditarik, Pak, berdebu keluar. Kalau dulu cantik-cantik kainnya. Nah, jadi boleh kita menyiapkan, boleh. Sampai ibu pernah bertanya sama saya, boleh menyiapkan, boleh. Apa salahnya? Bahkan keturunan Rasulullah SAW di Mesir, beliau sebelum kematian sudah disiapkannya kuburan di dalam rumahnya itu. Jadi setiap dia malam dia membaca Al-Quran di dalam kuburnya itu. Jadi inilah persiapan-persiapan kita bagi yang meninggal dunia, bagi yang hidup. Untuk persiapan meninggal dunia, siapkan peralatan kain kita, siapkan peralatan kematian kita. Kemudian apa? Karena orang sudah meninggal dunia tidak bisa lagi beramal. Selagi kita masih hidup, amal apa yang bisa kita perbuat? Yang terbaik amal kita adalah apa? Sedekah jariah. Kalau mengharapkan anak, mengharapkan keluarga, paling kencang 3 hari. Udah itu selesailah. Setelah itu masuk 7 hari. Ada lagi tarasinya 14 hari kalau di Jawa. Ada lagi selikur 21. Nah, itu Pak Haji Sa'ad tahu tuh, selikur malam 21. Ada dibuat itu. Ada 40, ada 100, ada 1000. Setahun sekali. Berarti setahun sekali baru kita ingat kepada orang keluarga kita yang sudah meninggal dunia. Maka ini kalau kita mengharapkan orang yang hidup, maka yang terbaik bagi kita yang hidup ini, persiapkanlah apa yang mengalir, terus mengalir. Salah satunya infak ke masjid, kemudian membuat sumur bor, ataupun kita membuat sesuatu yang sifatnya itu tahan lama. Nah, itu yang kita niatkan dan kita sedekahkan.
Para jamaah sekalian ahli takziah yang dirahmati Allah. Jadi oleh karena itu, amal kita ataupun bagi kita yang sudah ditinggal kedua orang tua ataupun ahli keluarga kita yang telah wafat, yang paling bisa kita kirimkan setiap hari adalah minimal Pak Bu Al-Fatihah sekali. Harapannya apa? Besok anak kita, keturunan kita yang akan datang ketika kita meninggal dunia, Allah nanti akan balas dan ingatkan kepada anak kita. Apa janji Allah? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sekecil apapun perbuatan kita akan Allah balas. Itu aja yang kita harapkan. Nah, jadi kalau kita mengharapkan doa dari anak, itu belum tahu. Maka selain kita persiapkan benda yang kita siapkan untuk amal jariah diingat oleh orang, begitu juga kita mulai sekarang kita kirimkan Fatihah ataupun untuk orang yang meninggal dunia itu setiap habis kita sholat. Niatkan. Karena apa? Innamal a'malu binniat. Segala sesuatu itu karena niat. Kalau Bapak tidak niatkan, itu tak menjadi. Allah tahunya, tapi Allah ingin kita menyebut sama dengan kita berdoa. Itu sering saya sampaikan di setiap doa. Imam tadi, Ustadz kita ini tadi berdoa. Beliau memohon kepada Allah mengumpulkan seluruh bacaan kita ini tadi. Ketika beliau meminta, Allah belum jawab. Yang jawab siapa? Kita. Apa jawaban kita? Amin. Amin itu artinya apa? Ya Allah kabulkan. Jadi kalau kita hadir dalam acara syukuran, takziah, berdoa, maaf minta izin, enggan kita mengucapkan kata-kata amin, maka permohonan dari kata-kata amin tadi itu, walaupun yang hadir 100, tapi yang mengucapkan amin hanya sekitar 10, itu mungkin, mungkin secara akal agak susah dikabulkan. Karena apa? Tidak sungguh-sungguh. Nah, sementara imam itu sudah betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amin itu tidak kuat kita ucapkan, tapi minimal kita ikhlaskan dalam hati, amin ya Allah dengan doa yang tadi itu. Berat imam nih, Pak. Kenapa? Dia mengumpulkan seluruh bacaan. Allahumma ausil sawaba, ya Allah sampaikan pahala bacaan. Pahala bacaan apa? Al-Fatihahnya, kulhunya kita baca tadi, berapa banyak batu tadi itu. Tahlilnya, itu yang diemban oleh imam tadi, lalu dihajatkan sampaikan kepada Allah. Maka kita minta, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan, ya Allah kabulkan. Allah itu kalau semakin banyak kita ketuk pintunya, kita minta banyak-banyak, pasti Allah kabulkan. Sama dengan kita mungkin meminta kepada seseorang, semakin banyak kita meminta, semakin cepat kita dikabulkan. Nah, itu juga. Jadi para jamaah takziah dirahmati Allah, pada malam hari ini saya menyampaikan seputaran itu. Jadi di dalam kehidupan kita, yang pertama tadi ingin saya sampaikan adalah ujian iman. Ini semua akan mengalami. Apakah akan lebih baik dia, ataukah akan lebih buruk dia setelah kematian daripada keluarga. Kemudian mari kita persiapkan, karena setiap orang akan meninggal dunia, setiap orang akan masuk ke dalam kubur. Nah, mungkin kita menemani mereka ataupun menemani ibunda kita ataupun keluarga kita hanya beberapa hari, tapi setelah mereka dikuburkan siapa lagi? Inilah batu tadi yang akan menemani tadi. Selama batu ini ada di dalam kubur tersebut, dia terus bertasbih. Sama dengan Rasulullah ketika beliau berjalan, dia mendengar. Ini Rasulullah lain sama kita, Pak. Karena Rasulullah dibuka hijabnya. Begitu jalan dia, terdengar oleh Rasulullah kuburan tersebut, bahwa di dalam kubur tersebut disiksalah mayat tersebut. Beliau ambil pelepah, tancapkannya dengan membacakan beberapa ayat yang beliau bacakan atau tasbih yang beliau bacakan. Apa kata beliau? Selama pelepah kurma ini basah, maka selama itulah ringanlah mayat yang di dalam kubur tersebut. Nah, tradisi itu sampailah kepada kita dengan kadang-kadang kita kalau sudah menguburkan kita taruh pokok kayu ataupun bunga. Nah, kalau tradisi nisan itu kebanyakan dari India. Itu nisan itu hanya untuk memberitahu nama si fulan wafatnya kapan, tidak ada masalah. Nah, jadi itulah salah satunya. Artinya apa? Batu ini kalau sudah kita baca, maka ayat itu akan lengket dan batu ini akan terus bertasbih selama ada di dalam kubur itu. Itu termasuk salah satunya bagus. Jadi karena kalau kita mungkin tiap hari berziarah tak mungkin, yang bisa kita ziarahi adalah membacakan Al-Fatihah setiap salat, apalagi anak kepada ibu tanpa ada halangan. Kalau kita masih ada halangan, Ustadz tadi mendoakan masih ada halangan, Ustadz Abra masih ada halangan.
Karena apa? Bukan keturunannya langsung, tapi kalau keturunannya langsung tanpa ada halangan langsung pada Allah Subhanahu wa taala, apalagi anak kepada ibu, ibu kepada anak. Para takziah yang dirahmati Allah, maka oleh karena itu dalam kehidupan kita ini ya seringlah mungkin kita kadang menghadiri, kalau ada kesempatan, ada waktu, ada kematian di tempat kita, selagi kita mampu hadirlah. Karena itu salah satu juga adalah merubah iman kita, mengingatkan kita kembali kepada Allah di saat kita ini tidak ingat kepada Allah. Karena manusia bergelombang, naik turun, naik turun, naik turun. Jadi wajar kita kadang-kadang diberikan satu cobaan supaya Allah ingat supaya kita ingat kepada Allah. Diberikan Allah kegembiraan supaya kita juga ingat kepada Allah, tapi kadang-kadang kita lupa. Maka amal yang terbaik itu adalah di saat gembira kita ingat kepada Allah. Ini yang berat. Para hadirin dirahmati Allah, kemudian yang terakhir, ya, sebagaimana tadi kita sering membacakan doa, Allahumma bihaqqi Muhammadin wa ali Muhammadin, alla tu'azzib hazal mayyit. Itu sering diucapkan. Ya Allah, dengan hak kebesaran kekasihmu Rasulullah SAW, jangan kau siksa mayat ini. Ini maknanya apa para jamaah dirahmati Allah? Artinya apa? Kita dianjurkan banyak bersolawat. Karena salah satu syafaat nanti yang akan diberikan oleh Allah melalui Rasulnya adalah itu salah satu itu. Setelah ibunda kita ini diperiksa amal ibadahnya, habis semuanya kurang, maka dia mengharapkan syafaat Rasulullah. Rasulullah akan memberikan syafaatnya kepada umatnya. Tapi syaratnya apa? Kita kontak dulu Rasulullah. Cara mengkontaknya apa? Isi pulsa dengan sholawat. Berapa kita sanggup membacakan sholawat, jadi amalkan. Maka kalau kita itu sholat berjamaah itu biasanya pasti dapat kita sholawat. Tapi kalau sholat sendiri mungkin kadang-kadang kita jarang bersolawat. Nah, karena sholat berjamaah imam pasti mimpin, mau tak mau kita terucap. Nah, dengan sholawat ini salah satunya mendapatkan kebahagiaan. Salah satu terakhir penutup daripada apa yang saya sampaikan kepada malam ini. Kedekatan saja kita kepada Rasulullah itu sudah memberikan syafaat. Contoh, sahabat Rasulullah Abu Nuaim. Beliau ini tukang kocak. Kalau sudah ada dia, Rasulullah itu senyum. Rasulullah itu tertawa. Memang Rasulullah ini tertawa, itu jarang nampak giginya. Tapi kalau sudah sama Abu Nuaim, itu ketawa. Saking dekatnya Abu Nuaim kepada Rasulullah, sampai kadang-kadang dibuatnya dikerjanya Rasulullah. Begitu meninggal Abu Nuaim, sahabat setelah pulang semua, heran sahabat, ya Rasulullah ayo kita pulang, aku mau menunggu. Apa ditunggu? Aku mau menunggu melihat Abu Nuaim mampu nggak menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Ayat, tunggu. Begitu ditunggu, datanglah malaikat. 7 langkah kita berangkat, datanglah malaikat mungkar dan nangkir tanya, ya Abu Nuaim, man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Allah Tuhanku, katanya. Bisa dia jawab. Begitu masuk yang kedua, man nabiyuka? Siapa nabimu? Tak dijawab. Dibentak sama malaikat, man nabiyuka? Siapa nabimu? Tidak juga jawab, Pak. Dibentak lagi dengan suara yang paling keras, siapa nabimu? Apa kata jawab? Jangan koras-koras, masih ada di atas beliau itu, katanya. Coba. Jangan koras-koras, ada beliau Rasulullah di atas, katanya. Ketawa Rasulullah saat itu, Pak. Akhirnya apa saja ditanya malaikat, Pak. Dapat syafaat Rasulullah, akhirnya apa? Bebas dari pertanyaan. Karena ujian pertama di dalam kubur itu pertanyaan itu, Pak. Lewat pertanyaan itu selesai lah kita kan. Artinya tinggal kita menunggu. Maka yang kita harapkan apa? Qabrahu raudhatan min riyadil jannah. Supaya tempat beliau ini, kuburan yang kita tempati nanti, jadi taman daripada taman-taman surga. Kalau sudah tinggal di taman, kok enak lah, Pak. Jangan jadikan hufratan min hufarin niran, lubang daripada lubang neraka, atau jurang daripada jurang neraka. Suntuklah kita di dalam lupa. Inilah yang kita harapkan. Para jemaah rahmati Allah, lebih kurang saya mohon maaf. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Ya, ini mudah-mudahan kepada ahli keluarga diberikan ketabahan, banyak-banyaklah berdoa untuk ibunda. Itulah amal kita menjelang kematian kita. Harapan kita, anak-anak kita nanti juga akan mendoakan kita.